Ah, ah, ah. Nah, sudah membuka dan juga tidak semua, hanya sekilas-sekilas saja. Memang eh, sebagian besar sudah kirim, kayaknya ada yang belum deh. Tapi memang sangat singkat ya. Saya juga mintanya nggak banyak-banyak, dibuat singkat saja. Nah, hari ini Mbak-mbak dan Mas-mas kita membahas tentang pola, gitu ya. Pola. Pola itu apa sih pola? Pola tapi pola spasial ya, karena ada pola yang bukan bukan spasial gitu. Ada pola yang bukan spasial. Pola itu kan kalau yang bukan spasial itu kadangkala kita menerjemahkan sesuatu yang berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau berulang-ulang itu namanya pola. Dia membentuk suatu pola. Kalau misalnya, oh si siapa namanya Zakia misalnya Zakia Ismiati ya. Zakia Ismiati ini ada Zakia. Misalnya Zakia ini punya kebiasaan kalau dia ke kampus naik angkutan ini, kemudian ini, dan sampai pada tujuannya. Nah, itu dilakukan setiap saat, setiap kali menuju kampus. Maka pola menuju kampusnya Zakia demikian adanya, gitu. Tata cara peralihan moda transportasi dan seterusnya, seperti itulah yang terbentuk dan terpola pada dirinya. Nah, persoalannya, kalau kita bicara spasial, kita bukan bicara hal itu. Kita bicara yang lain. Ya, Anda perhatikan gambar di sini. hmm, Ada sebuah, ini katakanlah jalan ya, jalan raya misalnya. Kemudian ada ya jalan, apa namanya, di antaranya ada jalan-jalan yang lebih kecil susunannya. Kemudian di sini ada katakanlah pedagang asongan, gitu ya. Apakah ini membentuk suatu pola, gitu ya? Pola spasial maksud saya, bukan pola perulangan seperti yang dialami Zakia misalnya. Atau yang bawahnya, saat pedagang itu berkumpul di suatu tempat, apakah dia membentuk pola gitu secara spasial? Zaman bukan zaman dulu. Jadi beberapa eh, pakar keruangan kadangkala menginterpretasi suatu pola secara subjektif gitu. Bahwa ini polanya mengumpul. Polanya kadangkala tidak merata ya, atau acak. Atau polanya, kalau kita bicara pola kan cuma ada tiga ya. Kalau secara spasial, mengumpul, acak, ataupun merata ya, disperse. Apakah acak ataukah merata seperti yang ada di bagian bawah? Nah, kadangkala para pakar melakukannya secara subjektif. Dia cuma tulis merata, kemudian memanjang dan juga mengikuti jalan katakanlah atau mengikuti sungai. Nah, hal-hal ini sebetulnya tidak membuat senang beberapa orang yang memikirkan bahwa perlunya ada standar kuantitatif kapan suatu susunan keruangan disebut merata, kapan suatu pola disebut menyebar ataupun mengumpul. Maka dibentuk suatu mekanisme penentuan pola secara kuantitatif. Nah, ini yang disebut sebagai eh, apa namanya pola dengan pendekatan kuantitatif. Jadi kalau dalam keruangan, nah pola itu disebut sebagai susunan keruangan gitu. Jadi bukan perulangan seperti yang tadi. Jadi kadangkala eh, sebenarnya di dalam ruang ini tidak ada yang tidak punya pola di dalam ruang. Semuanya memiliki pola. Bahkan acak yang tidak berpola, itu acak tidak berpola. Itu adalah pola. Polanya tidak berpola gitu ya. Dan eh, atau yang berpola yang lain, ya, atau yang membentuk suatu kesatuan yang
kita bisa seragamkan bentuknya, atau yang tidak bisa kita seragamkan. Nah, bagaimana cara? Nah, tapi sebelum ke situ kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan eh, pola. Jadi ya, jadi pola itu sebenarnya distribusi dari suatu fenomena, pola pola keruangan ya, pola spasial. Sekali lagi yang saya maksud pola di sini bukan suatu peristiwa atau suatu kegiatan perulangan, tapi pola keruangan. Disebut sebagai eh, distribusi suatu fenomena ya di dalam ruang ya, di mana fenomena itu secara geografis dia terhubung gitu ya. Ini ada ininya nih, saya kasih contoh ya nantinya. Nah, setiap pola mencerminkan suatu proses keruangan yang didasari pada tahapan tertentu berdasarkan waktu yang mempengaruhi proses untuk tahapan selanjutnya. Jadi pola itu sesuatu yang bersifat dinamis gitu. Dari waktu ke waktu. Dia polanya bisa berbeda. Kadangkala mungkin Anda berpikir apa perlunya sih mempelajari pola ini? Perlu ya, terutama pada fenomena apa yang akan dibahas. Dirimu tahu bagaimana persebaran kejadian DBD misalnya. DBD itu demam berdarah dengue, ya. DBD. DBD itu dia membentuk pola. Maka kita harus pahami bagaimana polanya secara keruangan agar distribusi penanganan itu tepat berdasarkan distribusi kejadian. Kalau dia bisa tepat, maka mestinya penanganan yang semula semula merupakan kejadian luar biasa itu bisa dicegah. Dulu waktu kejadian kolera di Eropa, kolera itu tahun 1808 sekian, lah ada datanya ada. Itu korban itu banyak jatuh bukan karena koleranya sebenarnya banyak, tapi karena penanganannya yang tidak sesuai. Jadi eh, di sini sebenarnya penderitanya rendah, tapi obatnya banyak. Jadi ada di bagian tempat yang lain di mana penderitanya tinggi tapi obatnya terbatas. Atau yang lain yang tidak sesuai dengan bagaimana persebaran itu terbentuk dalam sistem keruangan dan penanganannya juga yang tidak berbasis keruangan. Kira itu contoh kecil saja, ada banyak hal yang memang bisa bisa dijelaskan dengan kita memahami persebaran ini, baik secara kuantitatif ataupun yang tadi subjektivitas dari si peneliti. Pada kasus ini kita melakukan secara kuantitatif. Gitu ya, Jauhara ya. Nah, kemudian eh, ini sebentar ajan dulu ya di sini. Saya kebetulan di FIS ini persis sampingnya musola gitu ya. Kemudian tadi sampai mana ya? Ini ya. Jadi kalau misalnya ini teritorinya bahwa pada intinya pola spasial yang dimaksud adalah susunan keruangan dari suatu entitas. Ini ada yang bilang sesuatu yang menunjukkan penempatan, oke lah. Setiap perubahan pola spasial berdasarkan proses spasial, oke lah, dan seterusnya ya. Jadi pada intinya adalah susunan keruangan tadi. Kita susunan keruangan itu sebetulnya merupakan visualisasi dari aktivitas yang ada di wilayah yang dimaksud gitu ya. Jadi kadangkala misalnya Anda bisa berada di suatu tempat, kemudian menemukan ada sekelompok usaha di bagian tertentu dan ada juga di bagian tertentu atau penempatan-penempatan yang lain ada di bagian tertentu, sebenarnya itu mencerminkan dari budaya mereka gitu, merupakan produk dari kebudayaan, produk dari budaya, bukan budaya ini maksudnya, produk dari apa, peradaban ya, dari mereka ya. Jadi Mbak-mbak dan Mas-mas,
kita akan masuk ke teknis ya, ke teknis tentang pola. Nah, eh, secara sederhana pola itu ada tiga sebetulnya. Sederhana. Bisa dia tidak dia acak gitu, atau dia merata, ataupun dia eh, apa namanya cluster. Cluster itu mengumpul ya, ataupun dia mengumpul cluster. Pertanyaannya bagaimana mengukurnya, gitu ya? Bagaimana mengukurnya? Jadi ini di sini ada statistika ya, teman-teman statistika ada ya? Ada nggak? Apa semuanya geografi? Ada yang dari statistika. Coba saya lihat dulu ini orang-orangnya. UNJ ini mahasiswanya malu-malu ya. Malu-malu kalau ditanya diam, diminta bertanya juga diam juga. Sama nih. Ya. Biasanya saya nggak, yang nggak saya kenal namanya itu biasanya statistika ya. Siapa? Mbak Zakia, Zakia ada. Kayaknya baru saya dengar. Dirimu Pak, statistika ya? geografi, Pak. Oh, geografi. Oh, nggak ada yang statistika di sini ya. Baik. Eh, Ada Pak yang statistika. oh, ada ya. Jadi saya sebetulnya ingin ingin menyajikan bahasa Pura ini kalau misalnya nampilkan dua layar nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Kalau misalnya layarnya dua di share-nya tapi jadi saya nggak bolak-balik stop share kemudian share yang lain gitu. Nggak bisa ya? At- Semacam share apa? Share all gitu. Bisa nggak ya? Harus salah satu ya. Ya nggak bisa ya. Oke lah nanti ya. Baik, untuk menentukan pola, gitu ya. Ini pola. Menentukan pola, Anda perhatikan ini. Kalau ada sebenarnya ada beberapa model ya, ada beberapa model untuk menentukan pola ya. Nah ini ya. Jadi pola itu ada yang random atau acak, ada yang dia seragam. Seragam itu artinya merata ya. Kemudian ada yang dia mengumpul. Jadi kalau mengumpul seperti ini, ngumpulnya secara keruangan. Ada yang dia random. Dia apa namanya uniform. Uniform itu mengumpul, seragam ya, seragam atau merata. Ada yang tidak berpola. Dia dia acak. Kita bilang klaster juga enggak, gitu ya. Bilang dia uniform juga enggak. Ini secara visualnya, secara visualnya. Kalau secara statistiknya seperti apa? Eh, ini kalau titik-titik ya, tapi kalau dia bentuknya, katakanlah ini kejadian penyakit di Kabupaten A, kalau malaria dia cenderung mengumpul dari daerah pantai, tapi kalau dia DBD cenderung menyebar secara merata, tapi kalau dia misalnya HIV/AIDS, dia random, nggak punya pola, ya, polanya mungkin tergantung dari pembawanya. Nah, bagaimana menilai suatu pola dalam statistika spasial itu ada beberapa cara ya, ada banyak cara. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan satu cara, dua cara aja lah ya kira-kira. Yang pertama adalah kita melakukan analisis tetangga terdekat. Ini sebenarnya bahasa Nearest Neighborhood Analysis ini bahasa bahasa umumnya ya. Kalau pada software dia namanya bisa beda-beda. Kayak ArcGIS itu dia menamakannya bukan NNA, dia menamakannya ANN ya, Average Nearest Neighbor dan lain-lain. Jadi dia bisa beda-beda, tapi yang dimaksud kesemuanya itu sama, adalah analisis tetangga terdekat. Analisis tetangga terdekat itu apa gitu ya. Nah, jadi kayak gini ya. Yang menjadi pertimbangan dalam pola itu sebenarnya cuma jarak saja, jarak tetangga.
Ya, jarak tetangga, Anda kan punya tetangga pasti masing-masing. Berapa jaraknya? Jarak fisik tapi bukan jarak emosional. Kalau jarak emosional susah ngukurnya. Walaupun dirimu jadi jaraknya jauh ya. Walaupun Anda tidak sekelas, bahkan tidak universitas, bahkan tidak senegara, mungkin jaraknya sangat dekat. Tapi ini jarak fisik yang dimaksudnya. Suatu metode di mana jarak sembarang ke tetangga terdekat dalam suatu pola acak. Ini menurut John Searle, tapi ada lagi definisi yang lain. Perhitungan pastinya. Pastinya memiliki tetangga. Ada yang jauh, ada yang dekat, ya. Sebaran titik ini atau sebaran poligon atau sebaran fenomena di dalam ruang. Nah, jarak antar tetangganya ini yang akan dihitung. Misalnya titik A atau lokasi A ke tetangganya berapa meter, ke tetangganya berapa, dan seterusnya. Kemudian yang ini ke sini berapa meter, ke sana berapa dan seterusnya, dan sehingga menghitung keseluruhan tetangganya. Nah, nanti ada persamaan statistikanya di sini, ya. Ini langkah-langkahnya nih. Nah, hubungan antar tetangga ini yang kemudian didefinisikan sebagai pola, gitu ya. Polanya seperti apa sih kalau tetangganya kayak gini, gitu ya. Tetangganya ngamuk mulu, berarti polanya acak, ya. Tetangganya kepo mulu, berarti polanya dekat, gitu ya. Rapat, hubungannya dekat, memiliki hubungan antar setiap titik, gitu ya. Tapi jarak yang dimaksud di dalam pola ini adalah jarak Euklidian. Jarak Euklidian itu jarak rata ya. Jadi misalnya saya kayaknya pernah menjelaskan jarak misalnya kota A di sini atau titik A di sini ke titik B di sini. Ini jaraknya jarak rata, dianggap rata bukan bergelombang. Jakarta ke Bandung itu jaraknya 125 kilo kalau jaraknya jarak rata, datar. Tapi kalau mengikuti jarak lari, nah ada jarak lari itu jarak yang diukur sebenarnya. Kalau yang bergunung-gunung lebih panjang dibanding datar, gitu ya. Itu namanya jarak lari atau meter lari namanya. Meter lari ya. Jadi kalau di ada pegunungan, meter larinya lebih panjang daripada jarak Euklidian atau jarak sebenar, jarak planimetris. Gimana sih bilangnya? Misalnya ini kota A di sini kota B. Ini kalau jarak datarnya begini panjangnya, jarak Euklidian. Tapi kalau jarak larinya dia diukur di sini turun dulu, naik lagi ini tentu lebih lebih panjang. Nah, kalau manualnya untuk mengukur berapa sih jarak kota A dan jarak kota B dengan metode Euklidian, kalau manualnya gampang sih, cuma D sama dengan akar X. X itu koordinat, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Itu koordinatnya X2 dan Y2 itu adalah koordinat X dan Y pada titik kedua. Dan X1 dan Y1 adalah koordinat X dan Y pada titik pertama gitu ya. Itu jarak menghitung Euclidean. Jadi D sama dengan akar. Tapi kita nggak usah ngitung-ngitung ya. Nah, langkahnya kalau misalnya manualnya begini. Kita nentuin batas wilayah yang akan kita selidiki. Ubah pola persebaran objek-objek menjadi pola persebaran titik. Tapi ini manual. Kalau di otomatis nggak perlu diubah. Kalau persebarannya apa eh, apa namanya poligon misalnya area, misalnya kejadian penyakit berdasarkan desa. Desa itu kan area ya, bukan titik. Nggak perlu diubah, nanti software yang akan mengubahnya secara otomatis. Kemudian ukur jarak tetangga terdekat dengan jarak pada garis lurus antar satu titik dengan titik lain yang merupakan tetangga terdekatnya. Dengan metode tadi, Euclidean ya, jarak Euclidean. Hitung parameter tetangga terdekat dan seterusnya. Nah, ini persamaannya. Jadi kalau misalnya Anda sudah menghitung, maka kita bisa dapat tuh T sama dengan indeks penyebaran
T ini adalah eh, polanya, ya. Jadi polanya sama dengan JU, jarak rata-rata keseluruhan setelah diukur, ya. Banyak kan? Dibagi dengan jarak rata-rata yang diperoleh sekira semua titik memiliki pola random, ya. Yang diperoleh dari persamaan JH sama dengan 1/2 akar P. P adalah luas areal yang diukur, luas wilayah, ya. Paham ya? Paham. Sebenarnya eh, kemudian hasil hasil perhitungannya, misalnya T nilainya berapa nih pada akhirnya kita dapatkan. Ini kita bisa menggunakan standar ini. Jadi standar ini menunjukkan kalau T-nya bernilai di bawah 0,7 atau sama dengan 0,7 maka polanya mengelompok. Tapi kalau dia acak, dia berada di range 0,7 sampai 1,4 dan seterusnya sampai 2,15 sebagai sebaran eh, apa namanya? Fenomena spasial yang seragam atau disperse, ya, atau disperse. Dulu waktu masih kuliah-kuliah online saya suka ngasih tugas gini, ngitung nih, kirim ke ini, tapi ini nggak usah ya, tugasnya langsung saja. Saya sebenarnya mau menyajikan ini nih, saya stop share dulu, ya, kemudian saya share lagi. Eh, ini ada saya tadi sempat baca-baca artikel ya. Ini artikelnya apa ini? Kalau yang ini, yang tampil di Anda artikelnya apa, Mas? Ini soalnya ada banyak nih, ya. Jauhara. Analisis penyebaran hunian dengan menggunakan metode nearest neighbor. Nah, Pak. baik ya. Hmm. Ini ada banyak artikel tentang pola. Ternyata ramai juga ya penulisan skripsi, kemudian yang diartikelkan eh, dengan metode sesederhana ini. Ini metodenya sederhana ya dibanding indeks Moran atau Moran I atau Gires rasio. Ini sederhana, gampang, tapi bisa jadi skripsi ini. Dan bahkan skripsinya terbit di jurnal. Yang kenapa tadi saya tanya ada anak statistika di sini apa enggak gitu ya? Ada ya? Siapa namanya? Ada? Ada enggak? Nah, ini ya. Jadi dari sekian banyak yang menulis tentang pola, ternyata ada gitu lah. Makanya eh, saya iseng aja, aku ada. Jadi ada teman-teman kita statistika sudah mempelajari ini sebenarnya. Ini uni, dari Universitas Negeri Makassar autornya, penulisnya, gitu ya. Ada ternyata. Jadi dia nulis tentang pola, kemudian pola dengan metode yang relatif sederhana. Ini kalau di geografi ini sederhana aja sebenarnya. Ya. Dan kalau yang lain-lain memang rata-rata ya, rata-rata kebanyakan dari ini apa? Penulisnya dari ini dari geografi gitu ya, kemudian geografi UNS, kemudian ini dari geodesi yang geo-geo lah. Ini dari kehutanan, tapi ini biomasa tentang pola pola spasial dari biomasa. Jadi biomasa diteliti sama dia, diukur dengan persamaan yang sama ini. Sama ya. Persamaannya sama tentang apa tadi? Perbandingan antara titik-titik tadi ya. Ini nih ya. Sama ya. Sama saja. Kemudian ada lagi yang dari geodesi, ini tentang apa ini? Usaha mikro kecil ya. Orang geodesi nulis tentang usaha mikro kecil biasanya kan teknik banget. Nah, kemudian ada ini dari Pusat Studi Bencana UGM. Oh, ini gabung-gabung ini ada Fakultas Pertanian, ada Geografi juga tentang spasial distribusi longsor. Hanya pola saja bisa jadi skripsi ya. Bagus nggak sih? Saya kira ini mudah dilakukan untuk pola-pola ini. Cuma yang perlu diperhatikan adalah eh, pengayaan dari setiap kesimpulan yang akan diambil. Jadi saya pakai contoh ini yang sederhana saja. Ini tentang eh, apa pola penyebaran hunian ditulis oleh
Ahmad Rifat Riyadi, Muhammad Kasim, dan juga Ansari Saleh Umar. Terbitnya sebenarnya sudah cukup lama, 2020. Dari Prodi Statistika Fakultas MIPA UNM ya. Jadi penelitian tentang ini sederhana ya. Kemudian eh, saya kecilkan. Sama persamaannya yang digunakan adalah jarak ini ya. Cuma hanya beda-beda di penulisan saja. Ada tentang JU min JH per JH gitu. Jadi sama saja, cuma ini diuji lagi dengan persamaan regresi untuk menghubungkan kedua pola tadi. Saya kira ini sekilas ya. Nah, gimana melakukannya? Jadi Mbak-Mbak dan Mas-Mas, kita menggunakan data yang tadi tuh. Data yang minggu-minggu lalu yang kita gunakan. Yaitu data titik, apa itu ya? Titik sebaran dari Kurium. Ya, Kurium ini saya stop share dulu ya. Saya stop share. Kemudian saya ini ya. Gitu ya. Lihat, terlihat Mas-Mas dan Mbak-Mbak. Udah tampil belum? Terlihat, Pak. Pak. Nah, Anda perhatikan bahwa ini adalah sebaran dari kurium. Mestinya ini merata mestinya kalau secara visual ya, tapi nggak tahu lah kalau misalnya kita hitung dengan statistika modelnya seperti apa. Baik Mbak-Mbak dan Mas-Mas, bahwa karena yang menjadi patokan dalam perhitungan ini adalah jarak dari titik A ke titik B dan seterusnya, maka seluruh peta yang akan digunakan atau seluruh seluruh data yang akan digunakan harus bersatuan meter, ya. Jadi kalau nggak satuan meter nggak bisa. Makanya makanya kemarin Anda eh, kalau nggak salah SIG-nya sudah masuk pada transformasi dan proyeksi, di mana kita mengubah sistem koordinat menjadi koordinat yang satuannya metrik. Nah, ini contohnya. Jadi ini sudah satuannya meter ya. Artinya kalau ini ke sini berapa meter sih satuannya pasti meter nih. Kalau misalnya manual Anda bisa klik di sini. Oh ini 3.206 oh, panjang amat 3 kilo. 3.266 meter ya atau 3 kilo. Kalau ini ke sini 1 kilo. Kalau ini ke sini dan seterusnya ya. Jadi kalau pola pasti kalau manualnya kita akan ukur satu persatu gitu ya. Dan itu bukan pekerjaan yang cepat, itu akan sangat lama. Nah, lalu eh, yang diperlukan lain daripada data untuk digunakan dalam perhitungan pola adalah luas areal yang kita gunakan di mana data ini menyebar. Jadi kalau misalnya dirimu memperhatikan eh, apa ini ada peta, ya, peta satu, dua dan seterusnya di sebuah wilayah, wilayahnya yang warna biru, supaya jelas ya, supaya jelas saya ganti saja warna birunya dibuat lebih terang, berwarna berwarna biru ini ya. Nah, yang kita perlukan, kita ingin mengukur pola, katakanlah pola dari titik-titik ini sebaran jangan kurium ya kalau kurium biasanya untuk interpolasi kalau yang di air katakanlah eh, apa namanya UKM. Nah, atau di jurnal tadi tentang apa di jurnal tadi itu lupa saya. Kita lihat dulu di jurnal tadi tentang penyebaran hunian. Nah, ini yang dari prodi statistika tadi ya, penyebaran hunian. Dia udah ada peta loh. Oh, geografi masa nggak bisa bikin peta? Nggak mungkin, harus ya. Udah ada peta, sederhana sih tulisannya, tapi ini sudah lumayan lah ya, sudah bagus. Kemudian ini tentang penyebaran hunian. Di layar Anda yang tampil apa? Masih peta ini kan ya? Ya, Iya, Pak. Mas. Ya. peta ya. Baik.
Nah, lalu di mana sih untuk mengukur pola? Mengukur polanya gini, ya, gampang banget ya. Gampang banget. Jadi kita tinggal klik toolbox seperti biasa, ya toolbox. Ini saya taruh di sini saja, gitu ya. Nah, toolboxnya terlihat nggak? Saya harus Terlihat berkali-kali, Pak, kadang-kadang nggak terlihat, gitu ya. terlihat Pak, terlihat. Terlihat ya. Jadi di sini untuk eh, pola di toolbox ini sudah disediakan kalau di ArcGIS, di QGIS juga sudah disediakan, di Geoda kalau nggak salah nggak ada ya. Ya, adanya di memang di software yang basisnya basis peta yang ada. Ya, QGIS ya dan lain-lainnya. Di sini ada Spatial Statistic Tools. Nah, Spatial Spatial Statistics Tools ya. Anda mau mencoba apa nggak usah, ya. Kemudian kalau di GIS di sini ada analisis pola, ada yang lain-lain ya, mapping cluster, ukuran distribusi secara geografis, kemudian model relasi spasial, rendering dan ada macam. Tapi kalau untuk pola adanya di sini, ya. Nah, ya. Pola ini ada eh, ini yang akan kita belajar kelak namanya ini pola juga spasial autokorelasi atau Moran Index yang sekarang yang ini. Nah, kalau di GIS di GIS di ArcGIS dia menamakannya bukan analisis tetangga terdekat ya, menamakannya ANN ya, average nearest neighbor namanya itu. Jadi kadangkala misalnya kalau kita terpaku pada buku-buku tekstual, buku-buku buku-buku yang rujukan yang kita pakai, di buku-buku tulisannya bukan average nearest neighbor, tulisannya nearest neighbor analysis. Jadi analisis tetangga terdekat. Jadi jangan salah, setiap software juga kadangkala memberikan nama yang juga berbeda. Nah, sebentar ya. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian untuk menilai pola sebaran dari kat- apa tadi contohnya? Dari kejadian penyakit katakanlah atau kebakaran. Ini titik-titik kebakaran di Kabupaten Anu misalnya. Kabupaten Anu nih, ya. Titik kebakarannya ini sebarannya. Saya ingin tahu berapa polanya gitu ya. Nah, sebelum itu saya tutup dulu toolbox. Syarat pertama, yang pertama nih, seluruh data harus dalam format UTM. Kemudian dibutuhkan data luas. Ingat persamaan yang tadi saya share, ada ada 1/2 akar P, akar A. A-nya itu adalah luas, hanya itulah. Jadi harus diketahui luasnya berapa. Luas dari areal yang akan diukur. Jadi ada persamaan satu satu 1/2 akar P, di mana P adalah luas wilayah. Atau biasanya kalau di software ArcGIS atau ArcGIS yang lain atau software GIS yang lain, dia menyimbolkan dengan A gitu ya. Ini masalah-masalah simbol. Jadi kita kalau misalnya ada rumus kemudian ada simbolnya berbeda, lihat keterangannya ya. Jadi tadi ada rumus T sama dengan JU per JH, di mana JU itu adalah jarak rata-rata dan JH itu adalah jarak rata-rata eh, apa namanya asumsi, dan JH baru bisa diperoleh jika kita mengetahui berapa luas areal yang akan kita hitung. Nah, untuk mendapatkan luas areal, Anda perhatikan, tadi syarat pertama adalah koordinat yang digunakan. Kemudian syarat kedua adalah kita harus tahu luasnya. Ngukurnya gimana? Ya, ngukurnya gampang ya. Perasaan saya udah mengajari kalian. Nah, ini kita ukur dulu luasnya. Di Kabupaten A, Kabupaten A ini kita buka tabelnya, ya. Ini sudah meter ya, sudah meter. Kita buka tabelnya sini.
Nah, oh ini saya sudah hitung ya. Kalau misalnya belum belum dihitung ya. Kalau belum belum dihitung, Pak. Ini tinggal diklik di sini gitu ya atau saya hapus dulu ya supaya supaya jelas. Nah, supaya jelas. Berapa sih luasnya ini ada Cisewu ya, Kabupaten Cisewu katakanlah. Berapa sih luas Kabupaten Cisewu? Kita tinggal tambahkan field baru, kemudian kita eh, add field ya. Add field namanya luas. Nah, luas. Ini karena ini ya, karena saya lihat satuannya lupa saya. Satuannya apa ya? Luas wilayah. Bentar ya, biar nggak salah. Saya lupa apa hektar apa satuannya. Oh, kilometer persegi luasnya ya. Luasnya kilometer persegi. Jadi di sini di luas ini kita masukkan double gitu ya. Double kemudian okekan saja gitu ya. Nanti di sini ada tambah field baru. Kemudian kita hitung luasnya. Jadi klik kanan di luas, lalu kita pilih calculate geometry. Kemudian di sini diganti harus ingat nih kilometer persegi ya, kilometer square. Jangan lupa ya, kilometer square. Lalu kita okekan. Nanti di sini ada luasnya 106,75 kilometer square. Ini kalau misalnya ragu-ragu copy aja bisa. Oke oke buat makasih. Gitu ya. Kalau atau kita lihat statistiknya, luasnya ini ya. Ini di copy aja boleh. Ya, copy ya. Lalu tutup, kembali ke sini. Kembali ke sini, kemudian kita bisa memulai. eh, ini masih tampil nggak, Mbak? Udah Masih, Masih, Pak. Pak. yang tampil apa? Peta. Eh, data Petanya. view, Pak. Baik. Eh, lalu soalnya di Zoom saya ada peringatan nih. Don't move the window. Maksudnya kenapa sih? Ini kita kembali ke App Toolbox. Lalu di sini ada ANN. Anda bisa klik dua kali di sini. Klik dua kali di sini ada penjelasannya ya, Mbak, Mas, Mas, ya. Jadi kalau calculate a neural neighbor index based on the average distance from each feature. Jadi di sini ada penjelasannya bagaimana distribusi sebuah pola mulai dari dia cluster, kemudian di sini ada acaknya itu random sampai dia eh, disperse, ya dia merata. Ini kelompok kelompok dikit. Ini Regan, Regan bocor Regan. Eh, Demi putar. Sampai dengan disperse ya. Distance metodenya adalah Euclidean yang tadi saya sampaikan. Kemudian apakah eh, reportnya di ini kan? Iya ya, kita centang saja reportnya. Kemudian di sini areanya yang tadi kita copy, yang tadi kita hitung. Ini dipaste di sini. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan dicoba kalau mau coba. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita oke. Value is required. Oke. Ada masalah ternyata. Oh ini ya, belum kita masukkan ya.
Belum kita masukkan ininya, ya apa namanya? Titik-titiknya. Titik-titiknya, eh ini namanya ini enggak sih? Saya lihat dulu. Oh iya ya. Titik-titiknya belum kita masukkan, lalu kita oke kan, ya. Masih berproses. Nah, ini hasilnya ya, Mas. Mbak-mbak ya. Hasilnya adalah terlihat nggak? Sebentar. Ini error kayaknya ya. Hasilnya di geoprocessing. Oh, error ya. Saya ulangi ya. Pak, tadi sebenarnya bisa Pak hasilnya Pak. Tapi Di yang buka yang tadi Pak coba. nggak ada hasil. Emang hasilnya tuh HTML gitu Pak. Mana HTML-nya? Yang report file itu. Oh kosong. Salah ya sih Pak itu. Error. Ulangi ya. Ya, Tadi berapa ya? Ini. Oh, error nih datanya. Entah, ini datanya memang belum SHP datanya ini. Cek. Ini geo apa? Gabungan ya? Saya hapus saja. Ulangi. Ini datanya error kayaknya. Bisa ya. Jadi datanya tadi, eh, aduh ini. Oke. Terlihat nggak hasilnya? Ada. Jauhara. Dia HTML. Saya tutup. Oh,
Hasilnya terlihat, Sudah, Pak. Sudah terlihat. sudah terlihat. Nah, ini hasilnya ya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa eh, P value-nya itu nol. Nol ya. Kan tadi di antara nol sampai sekian gitu ya. Sehingga apa kesimpulan yang didapatkan bahwa sebaran titik kurium tadi itu merata gitu ya. Di pas ini ada ininya ya. Ada rentang nilai dia ada merata. Dia nggak klaster, nggak juga random. Jadi benar Rifat waktu ngambil sampel itu dengan ukuran-ukuran yang bisa mewakili areal yang diwakilkan. Gitu Mas ya? Paham? Nah ini kayak gini nih. Kalau misalnya dibuat di ini jurnalnya siapa ini? Jurnalnya UNS ya. Jadi kalau dibuat di dalam artikelnya, dia akan seperti ini hasilnya ya. Nah, persebaran dan seterusnya. Dan hasilnya dia merata. Kalau ini klaster kalau punya si Mas Bamba ini yang menyusun dalam bentuk format artikel. Sampai sini ada pertanyaan. Bintang, bintang sandi. Ini saya khawatirnya saya cuma ngoceh aja sendirian ya. Eh, Saya Cukup Pak, berhasil saya Pak. lihat-lihat dulu. Eh, Bintang sandi ada. Aman Pak, aman. Aman, kamu dari tadi nggak kelihatan kok ya. Zahra Nurul, PJ-nya ada. Ada, Pak. Natali Stefani, Ada, Pak. Audrey, Isadora, Audrey. Nah ini nih. Eh, Maulida, Audia Firdaus ini. Makanya saya kurang suka sebenarnya kalau kuliahnya itu apa online ya. Karena nggak bisa melihat orangnya. Maulida Audia Firdaus. Iya, aman, Pak. Ada. Iya, ada. Ada, Pak. Nadia, ini Nadia doang nih. Ada Nadia. Hadir, Pak. Elsa Naza. Alah Elsa. Hadir, Pak. Lagi di kampus nih. Haninda Mufida. Hadir, Pak. Najwa Arvita. Nasiwa Diva. Hadir, Pak. Erin Naudi. Erin Naudi. Erin Naudi ini anak statistika ya? Ada Erin Naudi. Nida Ruhana Zakiyah. Hadir, Pak. Kemudian Rada Irsya. Radwa ya? Radwa. Hadir, Pak. Pawas. Pawas nih. Pawas Hadir, ada. Pak. Hadir, Pak. Baru masuk ya Pawasnya. Dari tadi, Pak. Ya, baik. Apa namanya? Ini masih share ya. Saya tutup dulu. Jadi dirimu nanti silakan mengulang apa yang tadi dipraktekkan. Kalau bisa sudah mulai menggunakan data sendiri gitu ya. Supaya nanti pada waktu tugas pengganti UTS-nya dikumpulkan, dirimu udah run dengan data sendiri. Apa saya nggak punya contoh banyak sekali ternyata di jurnal ataupun yang internasional yang menulis tentang pola. Banyak. Ada yang menggunakan indeks Moran atau Moran I. Ada yang menggunakan Giris rasio. Ada yang menggunakan tadi apa yang sederhana ya, yang kalau di AGGIS bilangnya ANN atau nearest neighbor. Kalau di biasa kalau buku teksnya bilangnya analisis tetangga terdekat ya. Eh, Dan saya tadi iseng saja mereview beberapa jurnal
yang menulis tentang pola tapi dengan metode ANN atau NNA. Itu banyak sekali ternyata, ya. Dari geografinya ada, statistikanya juga ada, kemudian apa geofisikanya juga. Cuma cuma topiknya beda-beda memang. Geofisika tentang biasa biasa, biasa tentang tambang-tambang atau lokasi seismik gitu. Dari PWK juga ada banyak yang menulis tentang itu. Jadi saya kira tidak akan ada alasan untuk tidak ada jurnal yang tentang pola. Pola banyak ya. Yang bahkan pola yang sederhana yang tadi kita praktekkan tentang nearest neighbor atau analisis tetangga terdekat gitu ya. Kalau yang rumit-rumitnya ada nggak? Ada yang menggunakan indeks Moran. Itu lebih banyak lagi ya indeks Moran. Tapi kita nggak bahas indeks Moran. Saya ternyata nggak sempat. Nanti kita minggu depan kita akan membahas tentang indeks Moran, baik Moran global ataupun Moran lokal, lokal Moran ya. Di di tugas yang Anda kumpulkan, tugas ketiga, saya lihat sudah ada tentang Moran I, tentang Moran Index, yang indeksnya cuma masih definisi-definisi ya, tapi nggak apa-apa sudah cukup. Tapi dibaca apa enggak ini mas, ini persoalannya ini ya. Kadang-kala cuma di copy sana, copy sini, nggak ngerti apa yang di copy ya. Eh, yang paling penting adalah dirimu memahami dulu konsepnya. Kalau untuk prakteknya, gampang prakteknya sama seperti tadi kita tentang NNA. Sesederhana itu bisa jadi skripsi kan? Di geografi mestinya mudah gitu untuk menemukan skripsi apa sih yang kira-kira yang masih masih belum ada. Kita bisa menggunakan yang sederhana, ANN yang tadi yang sederhana, cuma yang topiknya harus yang gas juga, gas kekinian. Ya misalnya tentang Mixue, ya sebaran Mixue, pola sebaran Mixue di Muxio masih kekinian nggak sih? Apa udah lewat masa kekiniannya? Rasa-rasanya belum terlalu lewat rasa-rasanya ya. Ya, Mixue di Jakarta Timur itu bisa jadi itu. Jadi sebuah artikel bagaimana pertumbuhan Mixue dari ke tahun ke tahun polanya seperti apa gitu. Atau dia mengelompok di bagian mana. Atau dia penyebarannya tingginya di mana. Gitu ya. Paham ya Mas dan Mbak? Minggu ini tidak ada tugas untuk mereview pada bagian-bagian mana tentang materi ke depan. Materi depan tentang indeks Moran atau Moranai. Tapi Moran AI itu saya kira tadi ditulis di tugas yang ketiga sudah diisi juga baik definisinya ataupun persamaan-persamaan standarnya. Jadi minggu depan nggak ada. Tapi perlu diingat untuk Moran AI kita akan menggunakan dua software yang baik. Yang Moran Global kita gunakan ArcGIS yang tadi. Kemudian yang Moran lokalnya kita akan menggunakan Lisa. Nah, Lisa itu softwarenya namanya Geoda, ya. Jadi dirimu harus menginstal Geoda ya. Udah ada semua kan? Udah ada. Ada, Pak. Udah, Pak. Udah ya. Nah, Ada Pak. demikian. Ada pertanyaan sebelumnya. Rafa, Tidak ada, Pak. tidak ada, ya. Nada, nada ada. Ini Hadir, nada Pak. nggak ada jangan-jangan ini lagi. Eh, Ada, Pak. Ada. ada. Ada pertanyaan nada. Nggak ada, Pak. Cukup. Dias, Dias ada. Tidak Pak, sudah cukup Pak. Agustina Wulandari, Hadir, Bapak. Auria Yusrin Fatia. Hadir, Pak. Nah, Ayu Andira. Oh, Mbak Agustina ini anak statistika ya? Betul, Pak. Dari statistika. Dari statistika ya. Ternyata teman-teman statistika di universitas lain udah sampai ke sana ya, mereka menulis artikel tentang spasial. Ada Moran AI juga sudah ada. Saya iseng-iseng aja browsing. Siapa sih yang nulis tentang pola? Banyak loh. Bukan hanya dari geodesi ataupun geofisika, bukan lagi geografi, tapi kayaknya sudah mewabah ya. Saya kira ini juga perlu juga untuk perspektif kita menyelesaikan persoalan secara spasial
tapi dalam kerangka kuantitatif gitu supaya penjelasannya lebih bisa untuk dipertahankan. Kalau kualitatif kan subjektivitasnya tinggi sekali. Saya kira demikian ya Mbak-mbak dan Mas-mas. Sampai ketemu minggu depan. Untuk minggu depan kita membahas tentang Moran-ai. Masih berkisar tentang pola dan sebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.